Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan bagi yang beragama selain Islam. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang regresi. Jadi ini melanjutkan pembahasan tentang korelasi. Kalau korelasi itu berkaitan untuk, atau uji korelasi itu digunakan untuk mengetahui kuat atau lemah suatu hubungan antara dua variabel. Maka untuk persamaan, untuk regresi ini digunakan untuk menentukan hubungannya. Jadi dari hasil korelasi tadi, kalau misalkan ada hubungan yang kuat, maka kita dapat menggambarkan hubungannya dalam bentuk persamaan regresi. Manfaat lain dari persamaan regresi ini kita gunakan untuk peramalan. Jadi untuk hal-hal setelahnya, jadi kita bisa meramalkan kejadian setelahnya dengan menggunakan persamaan regresi. Nah, di sini ada gambar diagram untuk korelasi. Ini sudah pernah kita bahas kemarin. Jadi kalau misalkan untuk korelasi negatif, dia arahnya miringnya ke sini, jadi ke bawah sini. Semakin mendekati angka negatif 1, maka dapat dinyatakan nilai korelasinya semakin tinggi. Kalau misalkan miringnya ke arah sana, berarti korelasinya itu positif. Nah, persamaan mereka sama-sama mempunyai hubungan yang kuat. Namun perbedaannya kalau untuk yang negatif, dia mempunyai hubungan yang saling berkebalikan. Artinya untuk variabel 1 itu meningkat, maka variabel kedua akan turun. Sedangkan untuk korelasi yang positif, maka keduanya sama-sama meningkat atau sama-sama menurun. Kalau seperti ini, kita ulangi lagi, dia tidak mempunyai korelasi antara kedua variabel tersebut. Nah, bentuk seperti ini dapat kita gambarkan melalui suatu garis. Jadi ini ada garis lurus, karena ini kebetulan adalah korelasi linear. Nah, kalau seperti ini menggambarkan garis lurus untuk korelasi seperti ini ya, korelasi positif. Sedangkan yang ini adalah korelasi negatif. Nah, kalau ini penggambaran dari tidak ada korelasi atau tidak dapat digambarkan dengan dalam bentuk persamaan regresi. Nah, selanjutnya kita mengenal macam-macam regresi kalau berdasarkan dari variabelnya. Jadi variabel terikat dan variabel bebas ada 3 macam. Kalau misalkan ada dalam suatu persamaan regresi tersebut terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka dia dikatakan sebagai model regresi sederhana. Jadi hanya Y sama dengan AX plus B, seperti itu. Jadi hanya melibatkan satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Kalau misalkan ada satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas, maka dapat dikatakan itu termasuk jenis model regresi berganda. Nah, jadi X-nya atau variabel bebasnya itu ada banyak, X1, X2, X3. Nah, nanti itu akan mempengaruhi dari Y, 1Y. Jadi Y-nya cuma 1. Nah, beda kalau misalkan variabel terikatnya itu juga lebih dari 1, begitupun juga untuk variabel bebas juga lebih dari 1. Maka model ini dikatakan sebagai model ekonometrik. Nah, selanjutnya untuk regresi dengan satu variabel bebas, namun dia bentuknya berbeda. Jadi yang tadi kita bahas masih dalam bentuk linier. Nah, kalau ini ada lagi yang bentuknya parabola. Kalau di sini X-nya itu hanya berderajat 1, sedangkan di sini X-nya berderajat 2. Kalau ini bentuknya hiperbola. Nah, selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan regresi sederhana, di mana persamaan regresi sederhana tersebut digambarkan dengan garis lurus dengan persamaan Y sama dengan B0 plus B1X. Nah, ini adalah kemiringannya. Persamaan garis tersebut dapat kita buat dari mengamati titik-titik ini. Titik-titik ini adalah titik-titik hasil observasi kita atau hasil penelitian kita. Nah, di sini dirumuskan untuk persamaan regresi linear sederhana, Y sama dengan B0 plus B1X, di mana nilai B0 dan B1 bisa kita lihat dari rumus yang bawah ini. Jadi untuk B0 itu adalah 1/n dari
kurung buka sigma Y1 min B1 dari sigma X1. Nah, kemudian ini bisa juga kita memperolehnya dari rata-rata Y dikurangi B1 X rata-rata. Nah, selanjutnya untuk B1 sendiri, jadi kita proses mencarinya dari B1 dulu, baru mencari yang B0. Karena nanti nilai B1 itu digunakan di sini, sehingga ketemulah nilai B0. Tuh, di sini. Oke. Nah, untuk B1 sendiri itu adalah sigma hasil perkalian X1 XI kali YI dikurangi sigma XI dikalikan sigma YI per N dibagi dengan sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan per N. Nah, untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang kita peroleh tersebut dapat kita gunakan atau memang valid menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, kita menggunakan uji F, uji kesesuaian. Nah, di sini ada nilai SX yang kita peroleh dari penjumlahan XI min X rata-rata dikuadratkan, kemudian SYY itu kita peroleh dari sigma YI min Y rata-rata dikuadratkan. Selanjutnya SY itu adalah sigma dari XI min X rata-rata dikalikan YI min Y rata-rata. Nah, selanjutnya SSE, jadi ini sudah mulai ke tabel ANOVA-nya, nilai SSE itu adalah pengurangan dari SYY dikurangi B1 X SY. SYY kita peroleh dari sini ya. Ini SYY, SXY dari sini, sedangkan B1-nya itu kita peroleh pada persamaan sebelumnya ini. Nah, selanjutnya untuk SST itu adalah SYY, yaitu sigma dari YI min Y rata-rata dikuadratkan. Nah, kemudian untuk mencari nilai SSR, itu pengurangan dari SST dikurangi SSE. Nah, demikian tabelnya. Untuk derajat kebebasan dari SSR itu adalah 1, derajat kebebasan dari SSE itu adalah N-2, derajat kebebasan dari SST itu adalah N-1. Nah, kemudian untuk min square, rata-rata akarnya itu SSR di sini, sedangkan untuk S kuadratnya itu adalah SSE dibagi N-2. Jadi SSR dibagi 1, SSE dibagi N-2. Nah, nanti untuk fungsi F-nya atau nilai F-nya tersebut kita dapatkan dari SSR dibagi S kuadrat itu. Nah, selanjutnya terkait dengan ukuran kualitas kecocokan atau koefisien determinasi, kalau misalkan bentuknya itu titik-titiknya itu miringnya ke arah sana, kita dapat menentukan korelasinya. Nah, ini korelasinya mendekati 1, artinya dia titik-titik tersebut membentuk garis lurus ke atas seperti itu. Jadi kalau misalkan miringnya ke sini, berarti ya R kuadratnya mendekati, tapi tidak mungkin ya kalau R kuadrat kan selalu positif. Nah, selanjutnya R kuadratnya pasti mendekati 1. Nah, kalau misalkan R kuadratnya mendekati 1, berarti dikatakan dia mempunyai kecocokan yang sangat tinggi dengan garis regresi. Nah, kalau misalkan dia R kuadratnya itu tidak mendekati atau mendekati 0, maka dikatakan bahwa garis regresi tersebut buruk atau tidak dapat digambarkan dengan garis regresi titik-titik ini. Nah, untuk melihat R kuadrat itu rumusnya seperti apa? R kuadrat itu atau koefisien determinan tersebut kita peroleh dari 1 min SSE dibagi SST. Nah, ini ada contoh soal. Jadi misalkan kita mau mengetahui apakah ada hubungannya antara jarak tempuh kendaraan dengan tingkat emisi gas buangnya. Nah, ternyata digambarkan seperti ini. Nanti untuk soalnya ada beberapa sub, yaitu bagaimana plot data untuk diagram pencar, kemudian tentukan persamaan regresi, gambarkan garis regresi, kemudian uji signifikan, yang terakhir adalah uji kualitas kecocokan. Kita mulai dari yang pertama, di sini sebenarnya sudah ada, tapi kita mulai saja, kita membuka Desmos ya. Nah, di sini kita ketikkan pasangan koordinatnya 0,16
kemudian 10,27. Bentar. Oke, kita kecilkan biar kelihatan ya. Nah, ini titiknya kelihatan. Selanjutnya 20,28. Sambil kita amati apakah membentuk suatu garis atau tidak. 30,39. 40,39. 50,48. 60,51. 70,60. Nah, demikian. Nah, ternyata kalau kita amati hampir mendekat, hampir membentuk suatu garis. Nah, selanjutnya benar ya, berarti kita bisa menggunakan kemungkinan bisa menggunakan untuk persamaan regresi linear. Nah, selanjutnya untuk mencari persamaan regresi itu sendiri. Nah, kita mulai mengerjakan ini, kita mulai dari awal ke Excel. Nah, di sini sudah tergambar. Nah, ini juga agak saya perbesar ya, biar kelihatan. Di sini rata-rata, berarti kita menggunakan average. Oke, kita copy saja, Ctrl-C, Ctrl-V. Kemudian untuk jumlahnya, nah, sudah. Kita tarik ke samping semua, karena kita perlu jumlah semua. Nah, selanjutnya untuk X kuadrat, ini untuk Y kuadrat bisa kita copy, sebenarnya bisa kita copy seperti ini. Nah, bawah. Oke. Nah, kemudian perkalian X kali Y. Dan pengurangan antara X ini dengan rata-ratanya. Bisa ke sampingnya, kemudian kita kunci untuk X rata-ratanya karena mau kita copy ke bawah. Nah, selanjutnya kita kuadratkan. Samping dulu, baru ke bawah. Kemudian kita kalikan. Oke, sudah selesai untuk perhitungan dasarnya. Kita beralih ke sini. Yang kita hitung dahulu adalah yang B1, di mana rumusnya B1 tadi kan sigma XI kali YI. Jadi sigma XI kali YI, yang ini ya, sigma XI kali YI, yang ini ya. Terus dikurangi dengan sigma XI dikalikan sigma YI dibagi N. Ini kita hitung dulu. Nah, 8. Selanjutnya dibagi dengan sigma XI kuadrat. Itu dikurangi dengan sigma XI dikuadratkan dibagi N. Oke, kita mulai. Jadi sama dengan sigma XY ini dikurangi dengan sigma X kali sigma Y. Kemudian dibagi N, kurung tutup, dibagi sigma X kuadrat. Nah, kurang-kurung ya. Sigma X kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N.
Oke. Oke, sudah. Nah, nih 0,58. Nah, selanjutnya untuk mencari B, jadi B0. Nah, B0 sendiri itu adalah Y rata-rata dikurangi B1 X rata-rata. Jadi Y rata-ratanya, ini ya, Y rata-rata dikurangi B1 dikalikan X rata-rata. Kurung tutup, oke, ketemulah itu. Jadi nanti kalau misalkan kalian cek apakah benar persamaan garisnya adalah Y sama dengan B0 ya, 18,16 atau 17 plus 0,58X. Kita cek ya dengan menggunakan Desmos tadi. Mana Desmosnya? Ini. Kita buat ekspresi baru. Y sama dengan 18,17 plus 0, oh ini kita titik ya, 17 plus 0,58X. Nah, tepat ya, jadi dia hampir mendekati semua titik-titik tersebut. Nah, selanjutnya kita tadi soalnya disuruh mencari jadi persamaan garisnya, plot datanya sudah ada diagram pencar, kemudian persamaan regresinya juga sudah, gambar regresinya sudah, sekarang uji signifikan. Nah, uji signifikan kita kembali ke Excel lagi, uji signifikan. Nah, sekarang ini nilai SSX. SXX itu adalah sama dengan jumlah dari X1 XI min X rata-rata. Oh, jadi yang ini. Oke. Paham ya? Saya kecilkan dulu biar kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi ini jumlahnya dari sini. Kemudian untuk SYY itu jumlahnya dari ini. Selanjutnya SXY adalah jumlah dari kaliannya itu. Kemudian SSE itu adalah SSY dikurangi SYY dikurangi B1 dikalikan dengan SXY. Oke. Kemudian SST itu adalah SSY dan terakhir SSR itu adalah SST dikurangi SSE. Nah, ketemu seperti ini, kita pindah salin ke sini. Jadi SSR-nya yang ini, kemudian SSE dan SST. Oke, selesai. Sekarang kita tentukan DF-nya tadi yang di sini 1, ini adalah jumlah data dikurangi 2 ya. Nah, kemudian yang ini adalah jumlah data dikurangi 1. Oke, selanjutnya untuk nilai dari sini adalah pembagian antara jumlah kuadrat dengan BF. Sedangkan F hitungnya adalah pembagian dari 210, 127 itu sebagai nilai F hitung. Kalau kita lihat tadi, untuk nilai apa itu? Nah ini, jadi F hitungnya adalah 210, sedangkan nilai F tabelnya itu kalau kita cari dengan menggunakan tabel F 1,6, jadi derajatnya itu DF-nya 1,
dan 6 untuk koefisien untuk taraf signifikan 0,05 ketemulah 5,99. Nah, selanjutnya karena nilai F hitung itu lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Jadi benar ya, kita bisa menggunakan persamaan regresi ini, jadi persamaan regresi ini untuk menggambarkan dari hubungan mereka. Tuh. Selanjutnya tentang uji ukuran kualitas kecocokan. Nah, kita kembali ke Excel, di mana dirumuskan untuk uji kecocokan tersebut 1 dikurangi SSE dibagi SST. Ini ya, SSE dibagi SST. Berapa nilainya? Oh, 9,7, jadi sangat tinggi sekali ya. Jadi artinya memang benar ada persamaan garis regresi tersebut dapat kita gunakan untuk menggambarkan hubungan dari titik-titik ini. Oke, demikian pembahasan kita tentang persamaan regresi. Terima kasih banyak. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.